晨，我睁开眼睛，渴望聆听你声音，心中思想你的好，更多与你来亲近。到夜晚，你爱永不止息，情爱处，一生紧紧跟随你。
sana, hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku.
守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的，行主的道，经守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不知往何处去，经透亨通。 Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《求子大复兴》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, bangunkan jiwaku yang lesu.大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat berkat yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini, yang kami boleh hadir lagi kembali Bapa hanya karena pengasihan-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian kami ini secara online. Kiranya Engkau memberkati tiap kami, layakkan kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu, untuk memanjatkan segala pujian dan hormat kami. Ampunkan kami atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami Bapa. Bapa, berkati kami yang bertugas melayani, dan berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan dari rumah masing-masing. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti, dan kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan penyertaan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan berserah. Haleluya, amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《愿我原以行为》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati, mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Yang kedua, memancarkan keindahan. Thank you.
认罪祷告之前，我们来一起读一段经文，在耶利米书33章第8节. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. 我们一起来念。我要除尽他们的一切罪，就是向我所犯的罪，又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你看顾保守带领我们直到如今，也谢谢你的恩典，让我们今天有机会来敬拜你。首先，我们要以后悔的心，以破碎的心来到主面前，来承认主，我们实在是个罪人。主，我们知道在我们每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情，我们常常得罪你，得罪别人，我们常常因为某一件事情、某一件环境，也是因着周围的弟兄姐妹，使到我们跌倒最重。主啊，这个就是因为我们的肉体非常虚弱。主啊，我们承认在我们的生活里头，就是因为很多事情为了自己的利益，我们做了不该做的事情。主啊，求主再一次今天早上借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次求主赦免我们，再一次求主洗净我们一切的过犯，恳求主不断的来塑造我们，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命实在成为一个盐和光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。天父上帝，我们也求主帮助带领我们，也使用我们的生命，让我们的生命也能够影响更多的人来到你面前。因此，求主洗净我们，求主赦免我们，求主再一次给我们机会悔改，教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。主啊，谢谢你，我们深信你已经垂听我们的祷告，你会照你的旨意来赦免我们。谢谢主，求你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们自用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat kita dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来齐经文。 Mari kita teruskan syariat. 凡事都要照规矩，即使经内院的时候都不可喝酒，不可娶寡妇和被休的妇人为妻，则可娶以色列后裔中的处女，或是祭司里流的寡妇，
他们要使我的名知道圣属的分别，又使他们分辨洁净的和不洁净的。有赠送的事，他们应当站立判断，要按我的典章判断。在我一切的节期，必守我的律法条例，也必以我的安息日为圣日。Semua harus sesuai aturan. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Saat ini kami persilahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian.
Tuhan, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberikan kepada kami selalu kesempatan untuk boleh memperbaiki diri kami. Bapa, di dalam segala kesempatan ini kami berharap Tuhan terus menopang, menguatkan, dan menuntun kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita semua selalu ada dalam kondisi yang sehat, damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Di tengah segala pergumulan yang kita hadapi hari ini, kiranya Tuhan terus menguatkan kita dan memberikan kita selalu damai sejahtera. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu ikuti aturan. Mari saya mengajak kita semua membuka di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 10. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan peraturan. Kita adalah manusia-manusia yang tidak asing lagi dengan yang namanya peraturan. Kita pergi jalan-jalan, naik sepeda motor, ada peraturannya. Kita bawa mobil juga ada peraturannya. Kita sangat dekat dengan yang namanya peraturan. Dan di zaman sekarang yang sedang masa-masa pandemi ini juga ada peraturan-peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah protokol kesehatan, di mana Anda dan saya kemanapun kita pergi, kita harus selalu pakai masker dan juga membawa hand sanitizer untuk menjaga tangan kita agar tetap bersih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peraturan-peraturan ini baru tetapi dekat dengan kita. Kalau kita pergi ke jalan raya juga ada peraturannya. Rambu lalu lintas, lampu merah, kuning, dan hijau. Kita kemanapun pergi, kita menemukan lampu merah. Apalagi di area Medan ini banyak lampu merah. Tetapi seringnya kita melihat lampu merah dan taunya kita apa arti dari tanda merah, kuning, dan hijau tidak membuat kita ternyata juga mematuhi peraturan. Kita seringkali menjadi orang-orang yang ya udah saya tahu kok lampu merah berhenti, lampu kuning pelan-pelan, lampu hijau jalan, tapi saya hanya tahu, belum tentu saya mau melakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peraturan-peraturan ini begitu dekat dengan kita. Di mana-mana kita ada, di mana-mana kita pergi, ada yang namanya peraturan. Bahkan di dalam gereja pun ada yang namanya peraturan. Bapak Ibu, datang ke gereja jam 10, jangan datang ke gereja jam 11 ya. Datang ke gereja harus berpakaian seperti apa, itu semua ada peraturannya. Bahkan ibadah online pun ada peraturannya Bapak Ibu. Peraturannya misalnya tidak boleh berjalan-jalan ke sana kemari ketika ibadah online sudah dimulai. Misalnya lagi juga harus berpakaian rapi ketika ibadah online. Saya mau tanya hari ini siapa yang berpakaian rapi selayaknya kita beribadah di gereja?
Nah, itu kita bisa menjawab sendiri Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan berbagai peraturan. Saudara, peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan tentu tidak berbenturan dengan firman Tuhan. Ketika pemerintah menetapkan kita harus melakukan protokol kesehatan, itu tentu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Pakai masker adalah bentuk dari kita berjaga-jaga dan waspada. Lalu peraturan rambu lalu lintas juga itu membuktikan kedisiplinan kita dan juga menunjukkan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika kita melanggar rambu lalu lintas, lalu terjadi kecelakaan, bukankah itu membuat orang lain susah dan membuat kita juga susah? Jadi peraturan lalu lintas itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak berbenturan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu peraturan di gereja, datang ke gereja tepat waktu. Contoh itu nggak ditulis kok di dalam Alkitab. Nggak apa-apa lah saya datang ke gereja, suka-suka saya, ibadah jam 10 saya datang jam 11 nggak apa-apa. Atau ibadah online ya saya mau jalan-jalan sambil ngegosip juga nggak apa-apa. Saya mau pakai baju apapun juga ya nggak masalah loh, contoh. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus itu seringkali menjelaskan kepada jemaat yang ditulisi surat oleh dia, seringkali Paulus itu menjelaskan tentang pengendalian diri. Orang yang mengikut Tuhan itu juga harus bisa mengendalikan dirinya. Kenapa? Ibadah online pun masih ada aturannya supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mendisiplinkan diri kita. Saudara, tentu kita tahu disiplin dimulai dari hal yang kecil-kecil saja dahulu. Nah, maka mulai ibadah online juga mari kita berdisiplin untuk mengikutinya dengan tata cara yang baik, meluangkan waktu dengan waktu yang berkualitas untuk memang betul-betul kita beribadah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, peraturan-peraturan yang saya sebutkan barusan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak peraturan di sekitar kita, tetapi ternyata ada dua jenis peraturan. Ada peraturan yang berbenturan dengan firman Tuhan dan ada peraturan yang sejalan dengan firman Tuhan. Saudara, peraturan yang berbenturan dengan firman Tuhan itu contohnya apa? Saudara, di dalam undang-undang negara kita itu perceraian diizinkan. Jika suami sudah tidak memberi nafkah, maka sang istri boleh mengajukan surat cerai. Jadi perceraian itu dibolehkan dan diizinkan di dalam hukum negara kita. Di dalam peraturan negara kita itu dibolehkan. Tetapi secara kekristenan sesungguhnya perceraian tidak pernah diizinkan oleh Tuhan. Yesus menegaskan di dalam perjanjian baru bahwa Musa mengizinkan perceraian itu karena kekerasan hati orang Israel. Nah, jadi saudara, ini yang dimaksud peraturan yang berbenturan dengan firman Tuhan. Ya, peraturan ada tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau peraturan-peraturan yang sejalan dengan firman Tuhan itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Di awal saya sudah sebutkan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar, kita membaca kitab Daniel, kita melihat bagaimana Daniel ini diminta atau diberikan pilihan. Ya, Daniel sebagai orang buangan yang ada di Babel, dia sebagai minoritas, dia sebagai kaum yang tertindas, dia diberikan pilihan. Engkau mau taat pada Tuhan dengan mengikuti peraturan Tuhan meskipun kamu adalah minoritas, atau kamu mau ikut peraturan Raja Nebukadnezar. Kalau kamu ikut peraturan raja ya pasti kamu disayang oleh raja. Kalau kamu ikut peraturan raja pasti kamu jadi orang penting di Babel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel diberikan sebuah pilihan. Dia mau ikut raja atau ikut aturan Tuhan. Engkau mau taat pada Tuhan atau taat pada manusia yang melawan Tuhan. Babel itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Karena apa? Mereka melakukan berbagai hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan anak sulung yang dijadikan korban untuk dewa.
Itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika Daniel diberikan pilihan, Daniel ini ada aturan dari Tuhan dan aturan dari raja. Kamu pilih mau yang mana? Engkau mau taat sama peraturan Tuhan, atau engkau mau taat sama peraturan manusia yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Engkau mau pilih yang mana? Dan kita sama-sama melihat di dalam nats yang tadi saya baca, Daniel memutuskan untuk berkomitmen di dalam hatinya. Daniel menetapkan untuk berkomitmen di dalam hatinya. Dia mau mengikut peraturan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa ibadah online sekarang, tidak aneh dengan yang namanya YouTube. Kita sudah mulai familiar dengan yang namanya subscribe. Kita juga sudah mulai familiar dengan yang namanya channel, ya. Channel itu seperti misalnya GMI Titus punya channel sendiri, ya. Di channel GMI Titus Anda bisa melihat berbagai ibadah dari awal pertama kali ibadah online berlangsung sampai hari ini. Anda bisa lihat semua di channel YouTube GMI Titus. Karena online kita jadi sangat familiar dengan yang namanya YouTube. Nah, saudara, di YouTube itu ada salah satu pilihan yaitu subscribe. Subscribe itu gunanya untuk apa? Jadi, GMI Titus ini kan punya channel YouTube. Ketika Anda klik subscribe, maka semua yang ada di GMI Titus itu akan muncul di YouTube Anda secara pribadi pemberitahuannya. Misalnya hari ini ada ibadah, maka pemberitahuan bahwa akan ada ibadah itu akan muncul di YouTube, akun YouTube Anda secara pribadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sayangnya ketika Anda mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, sayangnya seringkali ketika ibadah sudah dimulai, orang-orang yang sudah subscribe ini tidak mengikuti ibadah. Saudara, inilah lemahnya subscribe, ya. Subscribe, Anda bisa subscribe banyak sekali channel YouTube, mulai dari misalnya channel YouTube masak, lalu Anda subscribe lagi channel YouTube edukasi, Anda subscribe lagi channel YouTube tentang pengetahuan relasi, bahkan juga Anda mungkin subscribe channel YouTube GMI Titus. Tetapi ketika notification muncul di handphone Anda, ibadah GMI Titus sedang berlangsung, apakah Anda berkomitmen untuk membuka dan mengikutinya? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sayangnya seringkali ketika ibadah online berlangsung, yang paling banyak nonton hanya 15 orang dari 70 atau 80 subscribers. Hanya 15 orang yang berkomitmen untuk mengikuti ibadah online. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan jadi jemaat yang suka subscribe aja tapi nggak pakai komitmen. Kita subscribe, oke, begitu dipasarkan ya, begitu diberitahu ada channel YouTube GMI Titus, subscribe ya, di-subscribe, tapi tidak ada komitmen untuk mengikuti ibadah secara online. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata permasalahan yang demikian juga tidak hanya terjadi di GMI Titus, juga banyak di gereja-gereja. Jemaatnya yang tadinya ribuan, tetapi ketika online ibadah hanya 100 orang yang mengikuti ibadah, hanya 100 orang yang menyaksikan ibadah berlangsung. Nah, saudara, ketika kita tahu hal ini yang terjadi, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan? Orang banyak mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tapi kalau disuruh komit untuk mendisiplinkan dirinya, mengikuti ibadah, mengikuti kegiatan gereja, saya angkat tangan, saya sibuk. Saya mau ikut Tuhan, tapi kalau disuruh begini-begini ya saya nggak mau. Diatur harus begini-begini, saya nggak mau. Ya intinya saya mau ikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari PL sampai PB, Allah itu Allah yang mengatur umatnya. Allah itu Allah yang rajin sekali memberikan peraturan kepada umatnya. Tapi umatnya selalu rajin melanggar peraturan Tuhan.
sangat rajin. Maka kita hari ini jadi umat yang seperti apa? Kita rajinkah mengikuti aturan Tuhan? Atau kita hanya seperti channel YouTube yang kita subscribe tapi kita nggak komit untuk ngikutin? Atau kita jadi jemaat yang ya udah saya ikut Tuhan kok, KTP saya udah Kristen, ya udah, tapi kalau disuruh komitmen saya nggak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, komitmen adalah hal yang penting di dalam diri setiap manusia. Terutama ketika kita mengikut Tuhan, kita harus berani berkomitmen untuk mengikuti aturan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard. Itu adalah seorang filsuf Kristen yang juga sangat amat giat membahas soal komitmen. Søren Kierkegaard ini pernah mengatakan demikian, tiap orang punya penggerak dasar atau komitmen dasar di dalam hatinya. Tak ada seorang pun yang bangun pagi dan beraktivitas kalau dia tak pernah berkomitmen pada suatu hal. Jadi saudara, yang membuat Anda bangun pagi hari ini, yang membuat Anda beraktivitas pada pagi hari ini, yang membuat Anda pergi kerja, yang membuat Anda mau banting tulang untuk keluarga, itu adalah karena ada komitmen dasar di dalam hati Anda. Ada komitmen yang mendasari Anda untuk melakukan segala hal yang Anda kerjakan sepanjang hari ini. Anda tidak mungkin rajin pergi bekerja kalau Anda tidak memiliki komitmen di dalam diri Anda. Nah saudara, Søren Kierkegaard, dia ini mengatakan ada 3 jenis komitmen di dalam diri manusia. Nah, 3 jenis komitmen ini diwakili oleh 3 jenis kaum. Kaum yang pertama adalah kaum estetis. Kaum estetis adalah orang-orang yang komitmen dasarnya adalah kesenangan. Nah, jadi orang-orang yang komitmen dasarnya ini adalah kesenangan, dari bangun pagi sampai dia mau tidur, yang dipikirkan adalah kesenangan dan keuntungan. Hari ini saya bangun pagi, apa hal menyenangkan yang bisa saya lakukan? Hari ini saya bisa bangun pagi karena ada hal menyenangkan yang bisa saya lakukan. Saya masih pergi kerja karena saya memperoleh keuntungan dari pekerjaan. Jadi kalau kaum estetis, orang-orang yang berkomitmen dengan kesenangan, dia itu tujuan hidupnya adalah saya disenangkan dan saya diuntungkan. Ini yang dimaksud Søren Kierkegaard dengan orang-orang yang berorientasi, yang komitmen hatinya itu adalah berdasarkan kesenangan. Saya ikut ibadah, kenapa saya ikut ibadah? Ya ibadahnya menyenangkan, maka saya ikut. Saya hari ini tidak ikut ibadah, kenapa tidak ikut ibadah? Tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, maka saya tidak ikut. Jadi kalau kaum estetis, dia mau tolong orang pun, dia akan berpikir, untungnya buat saya apa? Menyenangkannya buat saya apa? Oh, kalau saya bisa senang karena saya tolong dia, maka saya mau tolong dia. Bekerja pun demikian. Segala hal yang dilakukan oleh kaum estetis itu didasari pada kesenangan dan keuntungan. Maka kalau udah gak ada kesenangannya, udah gak ada keuntungannya, kira-kira mau terus dilakukan gak? Pasti enggak. Pelayanan, baru-baru, wah senang saya pelayanan. Wah happy saya pelayanan. Lama-kelamaan rasa senang itu akan mulai hilang. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan orang yang demikian? Maka dia akan meninggalkan pelayanan. Karena dia berkomitmen bukan pada pelayanan, tetapi dia berkomitmen pada kesenangan dan keuntungan yang didapatkan dari pelayanan. Saudara, jangan jadi jemaat yang seperti demikian. Saudara, kita perlu memiliki komitmen yang betul dan sungguh-sungguh. Lalu kaum yang kedua adalah kaum etis. Kaum etis adalah orang yang komitmen dasarnya adalah pada benar atau salah. Jadi penggerak utama di dalam hidupnya itu adalah nilai moral dan juga prinsip-prinsip kehidupan dan juga norma-norma yang berlaku. Ini kaum etis. Kenapa seorang lelaki bangun tidur harus bekerja keras mencari nafkah? Ya karena itu nilai yang berlaku secara umum. Itu prinsip umumnya, kaum lelaki harus bekerja.
Lalu kenapa saya tuh udah males banget kerja gitu, tetapi saya tetap bangun pagi, saya tetap pergi kerja? Bisa jadi karena prinsip ini. Karena bekerja adalah hal yang benar, bukan hal yang salah. Jadi kalau orang yang termasuk dalam kaum etis, dia diperhadapkan dengan dua pilihan, misalnya A, menyenangkan tapi salah, B, tidak menyenangkan tapi benar. Kaum etis akan langsung dengan tegas, dia akan langsung pilih yang B. Tidak menyenangkan, asal benar saya lakukan. Tidak menyenangkan, asal benar, sesuai dengan norma, sesuai dengan prinsip, maka saya lakukan. Dia tidak memusatkan komitmennya pada kesenangan. Hal-hal yang menyenangkan itu nomor sekian. Yang paling penting itu adalah hal-hal yang benar. Nah saudara, orang-orang yang demikian ini selangkah lebih maju dari kaum estetis. Kalau kaum estetis hanya berfokus pada kesenangan, kalau kaum etis berfokus pada hal yang benar dan salah. Tetapi seringkali kaum etis kesulitan menikmati segala hal yang dia lakukan. Karena apa? Contohnya, pelayanan. Kenapa kamu pelayanan? Ya karena saya pengikut Tuhan, saya wajib pelayanan. Bukan karena saya senang, ingat Bapak Ibu, bukan karena saya senang, bukan karena saya memiliki hasrat untuk pelayanan, tetapi karena saya wajib pelayanan. Ini membuat pelayanan menjadi kering. Ini membuat pelayanan tidak membawa sukacita, karena diwajibkan. Karena yang benar itu pelayanan. Bodoh amat hati saya lagi gimana, ya yang benar itu pelayanan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kaum etis. Semuanya berdasarkan benar atau salah. Nah saudara, kita udah bahas dua jenis kaum. Kita kira-kira yang mana? Udah bisa menebakkah? Sudah bisa merefleksikankah di dalam diri kita? Ini saya kaum etis atau saya ini kaum estetis? Saudara, kaum religius ini adalah orang yang komitmen dasarnya didasarkan pada Tuhan. Penggerak utama di dalam dirinya adalah Tuhan dan firman-Nya. Tujuan hidup utama orang yang menjadi kaum religius ini adalah menyenangkan Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seharusnya sebagai orang percaya, kita bergerak hari ini, itu bukan karena saya akan memperoleh keuntungan maka saya bergerak, atau karena benar atau salah. Yang benar itu bergerak, maka saya bergerak. Tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya, kita bergerak hari ini karena kita tahu di dalam gerakan yang kita lakukan, di dalam segala aktivitas yang kita lakukan hari ini, kita punya tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang termasuk dalam kaum religius, ini dia tidak menimbang hal berdasarkan kesenangan, tidak menimbang hal berdasarkan benar atau salah, tetapi dia menimbang segala hal berdasarkan Tuhan dan firman-Nya. Kalau saya begini Tuhan disenangkan enggak? Kalau saya begitu Tuhan disenangkan enggak? Kalau saya enggak kerja Tuhan senang enggak? Kalau saya bermalas-malasan Tuhan senang enggak? Ini adalah kaum religius. Dasar pertimbangannya adalah Tuhan. Dan saudara, Daniel juga punya komitmen dasar ini. Daniel memilih untuk melakukan aturan Tuhan karena dia tujuan hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dari tiga jenis kaum ini, kita yang mana? Apakah kita menimbang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Apakah kita ikut ibadah, setia beribadah itu karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, atau hanya karena yang benar itu ibadah? Atau hanya karena saya senang ibadah, maka saya ibadah? Saudara, hendaklah di dalam segala hal yang kita lakukan, marilah kita dasarkan itu pada satu penilaian, yaitu menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Daniel berani menetapkan hatinya untuk mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Itu karena dia digerakkan oleh firman Tuhan. Dia digerakkan oleh Tuhan. Dasar pertimbangan Daniel bukanlah saya diuntungkan atau enggak kalau ikut Tuhan. Bukanlah saya senang atau enggak kalau ikut Tuhan. Tetapi
Saya ikut aturan Tuhan karena hidup saya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel menjadi contoh bagi kita purity of heart. Soren Kierkegaard juga pernah membahas tentang purity of heart. Purity of heart itu hati yang suci, hati yang kudus. Hati yang kudus itu menurut Soren Kierkegaard adalah hanya menginginkan satu hal, to will only one thing. Dan Daniel di dalam hidupnya, sepanjang kehidupannya, Daniel juga hanya menginginkan satu hal, yaitu Tuhan. Daniel hanya menginginkan satu hal, yaitu menyenangkan Tuhan. Saudara, ketika Daniel berkomitmen di dalam hatinya karena kecintaannya akan Tuhan, maka dari komitmennya ini dihasilkan satu prinsip hidup yang suka menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, saya ibadah supaya pendetanya senang, saya pelayanan supaya pendetanya senang, bukan seperti itu. Tapi saya ibadah, saya pelayanan supaya Tuhan senang. Kenapa saya harus setia di dalam melayani Tuhan? Karena saya tahu kesetiaan saya menyenangkan hati Tuhan. Prinsip hidup Daniel menyenangkan hati Tuhan. Maka diberikan peraturan yang bisa mendukakan hati Tuhan, Daniel tidak mau ikut. Nah, saudara, Daniel juga punya prinsip ikuti aturan Tuhan. Raja boleh mengeluarkan peraturan, tetapi saya ikut aturan Tuhan. Saya tidak ikut peraturan-peraturan yang melawan firman Tuhan. Saya tidak ikut peraturan-peraturan yang mendukakan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini tentu banyak peraturan. Ada peraturan yang sejalan dengan firman Tuhan dan ada peraturan yang berbenturan dengan firman Tuhan. Di tempat kerja kita sering mendapati diri kita berada dalam dilema untuk ikut aturan Tuhan atau ikut aturan bos. Kalau ikut aturan bos resikonya begini, kalau ikut aturan Tuhan resikonya begini. Saya yakin jika Daniel ada di masa sekarang, maka dia akan memilih apapun yang terjadi, saya ikut aturan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel juga memiliki prinsip hidup bersedia diuji. Saudara, ketika Anda sudah komit untuk ikut Tuhan, maka jangan pikir hidup Anda akan selalu enak. Anda harus siap sedia setiap saat untuk diuji. Daniel ketika dia menyatakan komitmennya, saya berkomitmen ikut aturan Tuhan, saya tidak mau ikut aturan raja. Dia siap diuji. Diuji di mana aja Bapak Ibu? Perapian yang menyala-nyala, gua singa. Ujian Daniel itu menjadi hal yang sangat kita tahu dan sangat familiar dengan kita karena sudah dari kita kecil mungkin kita dengar kisahnya Daniel. Tetapi ketika kita dengar kisahnya Daniel, apakah kisah ini bisa kita hidupi dalam hidup kita hari ini? Ketika saya menyatakan saya mau ikut Tuhan, ini komitmen. Tetapi ketika diuji, bersedia enggak? Saudara, karena Daniel berkomitmen untuk ikut Tuhan, dia menuai ujian yang begitu berat. Ketika Anda dan saya berkomitmen untuk ikut Tuhan, sudah siapkah kita untuk diuji? Sudah siapkah kita, komitmen kita digoncang? Hari ini saya yakin dan percaya ada begitu banyak komitmen kita terhadap Tuhan yang digoncang. Kita komitmen untuk setia melayani Tuhan, kita komitmen untuk setia mengikuti Tuhan, kita komitmen untuk berdisiplin gereja di tempat ini. Tetapi ketika online, semua komitmen kita seolah-olah tergoncang, tidak siap diuji. Pandemi ini menguji komitmen kita kepada Tuhan, menguji komitmen kita terhadap gereja tempat di mana kita dibaptiskan. Masih gak kita berkomitmen? Nah, saudara, yang terakhir adalah Daniel. Karena dia hanya menginginkan Tuhan, dia membuat satu komitmen yang unconditional. Artinya apa Bapak Ibu? Daniel mungkin tidak diuntungkan ketika dia mengikut aturan Tuhan. Daniel tidak mendapatkan promosi jabatan ketika dia ikut aturan Tuhan. Daniel tidak mendapatkan kesenangan ketika dia ikut aturan Tuhan.
Tetapi karena cinta sama Tuhan, Daniel mau berkomitmen mengikuti aturan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya hakim di dalam kehidupannya. Jika kita ingat saudara, arti nama Daniel adalah Tuhan adalah hakimku. Orang-orang di sekitar Daniel termasuk raja tidak memiliki hak untuk menghakimi hidup Daniel. Tetapi Daniel begitu tahu dia harus menentukan jalan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Dia menetapkan hatinya untuk berkomitmen kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah Anda berani berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mengikuti aturan Tuhan? Apapun resikonya, saya mau ikut aturan Tuhan. Apapun masalahnya, mau pandemi, mau keadaan normal kembali, saya mau setia sama Tuhan. Karena apa? Tujuan hidup saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menegur, mengajar, dan mengubahkan kita. Dan biarlah Roh Kudus terus-menerus bekerja menggelisahkan hati kita, supaya kita boleh semakin hari diperbaharui lagi di dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang berani berkomitmen di dalam Tuhan. Tidak hanya berani berkomitmen, tetapi kami juga berani bayar harga terhadap komitmen kami. Tuhan, Kau yang menolong setiap jemaat-Mu, biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang taat dan mengikuti peraturan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，坚固磐石，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian batu karang yang kukuh untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。我今天为你祝福。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian setiap hariku diberkati.
akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 各位弟兄姐妹，我们将结束今天早堂的崇拜，我们一起来领受上帝的祝福。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah online di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita melihat ini suatu anugerah Tuhan bagi kita semua. Walaupun di masa pandemik ini kita masih bisa punya kesempatan beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Dimanapun kita berada, marilah kita sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang terus tercurah, berlimpah di dalam kehidupan kita. Itu pun kalau kita sungguh-sungguh taat dan percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, janganlah lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bisa melalui rekening Bank BCA, ditransfer ke nomor 843 004 5556 atas nama Mariana, atau bisa langsung transfer ke OVO dengan nomor pribadi saya 081 3610 99955. Percayalah Bapak Ibu terkasih yang di dalam Tuhan, persembahan kita Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan yakinlah Tuhan akan semakin memberkati kita dimanapun kita berada. Kami terus mengimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa bersama setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kesibukan kita setiap hari, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Dengan demikian kita akan terus dikuatkan, kita akan terus dihibur, dan kita akan terus punya semangat di dalam menghadapi hidup kita di masa-masa pandemi corona ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak kita di rumah yang dari PG dan sampai SD, marilah kita mengajak mereka ikut serta di dalam kegiatan sekolah minggu setiap hari Minggu pagi pukul 8 melalui situs YouTube. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah anak-anak kita
dari kecil mereka juga sudah mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka mengerti setelah besarnya nanti bagaimana mereka harus selalu berjalan di jalannya Tuhan. Demikian juga bagi kita yang punya anak-anak muda-mudi di rumah, marilah kita mengajak mereka juga ikut di dalam kegiatan P3GMI setiap hari Sabtu malam jam 7.15 di aula ini. Berhubung karena jumlah P3GMI tidak begitu banyak, jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut, karena ini kita akan selalu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan kegiatan P3GMI akan akan dipimpin oleh Chuan Tautea. Jadi baiklah, mari kita mengingatkan kepada muda-mudi kita, selagi mereka masih anak-anak kita, masih tinggal bersama kita, marilah kita mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang asik, ya, sehingga bisa membuat mereka semakin bersemangat di dalam kehidupan muda-mudi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang belum bergabung di pelajaran Mandarin online, mari kami terus mengajak kita untuk mengambil kesempatan ini setiap hari Kamis malam jam 7.30 melalui Google Meet. Jadi linknya nanti akan saya sharingkan baik di grup peserta Mandarin yang selama ini sudah mengikutinya, dan saya juga akan men-sharingkannya di grup jemaat kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kesempatan yang cuma-cuma ini, yang bisa kita dapatkan ini, apa salahnya kita belajar? Minimal kita bisa mendengar, mengerti, dan ngomong dalam ucapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam situasi pandemi corona ini yang kasusnya semakin meningkat, yang mungkin kembali terus meresahkan kita, kapan ini berakhir? Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan hal itu, karena yakinlah Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengikuti protokol dari pemerintah, yaitu protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker, kalau perlu pakai face shield di luar rumah, atau bagi kita yang kurang sehat, dan juga selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Walaupun rekan kerja ataupun sahabat ataupun bahkan famili keluarga, usahakan jangan terlalu dekat, ya, usahakan jangan terlalu dekat. Itu demi untuk kesehatan kita dan juga untuk kesehatan saudara-saudari kita. Dan rajinlah cuci tangan Bapak Ibu sekalian, sehingga ini juga nantinya bisa menjadi kebiasaan kita selanjutnya. Dan marilah kita makan makanan bergizi, ya, untuk membantu meningkatkan stamina tubuh kita sehingga kita tidak mudah terserang oleh virus corona ini. Kemudian juga ambil waktu olahraga sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sehingga keringat-keringat yang dikeluarkan dari tubuh kita itu juga membantu mengusir ataupun mengeluarkan bitok-bitok racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang mungkin bisa memancing virus-virus luar masuk ke dalam tubuh kita. Jadi olahraga sangat penting, dan usahakan hindari tempat keramaian. Saya tahu mungkin selama ini kita merasa terkungkung di rumah, tidak bebas dan ingin jalan-jalan, tapi coba menahan diri, menguasai diri. Demi apa? Demi kesehatan kita, dan juga sebenarnya demi sesama kita yang ada di lingkungan kita. Dan bagi kita yang perlu keluar berbelanja, usahakan pakai sarung tangan, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kita, memimpin kita, menjaga, melindungi kita, sehingga kita terhindar dari segala virus yang ada. Demikian ibadah kita dan warta kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi ibadah online minggu depan. Salam kasih kepada kita semua, Tuhan memberkati.